Izin off cam ya, ini tempatnya kurang proper. Recording in progress. Oke, nah jadi minggu ini kita langsung saja belajar tentang source of sediment ya. Jadi di minggu kemarin kan kita sudah, minggu pertama introduction, minggu kedua kita belajar tentang development of stratigraphy dan sedimentology secara umum gitu ya. Jadi kita di minggu kemarin sudah melihat banyak sekali bagaimana stratigrafi itu berkembang gitu ya, dan banyak sekali ilmuwan dan peneliti-peneliti yang mengembangkan ilmu sedimentologi itu sendiri gitu kan. Dan kemarin juga diskusi cukup baik gitu ya dengan saya, dengan siapa kemarin itu, dengan Wahyu ya, dengan Wahyu, pertanyaan tentang steno yang sangat bagus gitu ya, sangat kritis gitu. Dan mungkin saya harapkan mungkin akan ada beberapa macam pertanyaan selevel kemarin lagi gitu jika ada. Oke, jadi minggu ini kita langsung masuk ke materi sedikit gitu ya. Jadi kalau minggu kemarin kita agak philosophical, nah ini kita basic teori ya. Jadi memang balik lagi masih belum sulit, masih basic, tapi kalau basicnya lewat nanti akan kesulitan. Nah, pertama kita akan membahas tentang sumber sedimen. Jadi kan kita kemarin banyak sekali berbicara tentang bagaimana stratigrafi itu terbentuk, yang terdiri dari lapisan gitu kan, sedimentologi dan stratigrafi dari nama kuliah kita ini kan. Nah, kita kan harus tahu dulu nih, ketika stratigrafi itu adalah lapisan dari batuan, nah batuannya batuan apa gitu kan. Yang secara umum batuannya adalah batuan sedimen. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana dan apa-apa saja batuan sedimen itu, kita harus tahu dulu sebenarnya sumber batuan sedimen ini dari mana sih? Dari mana sih batuan sedimen ini terbentuk? Nah, itu baru setelah itu kita akan belajar sedimen itu dari apa aja, dan yang terakhir baru kita akan melihat bagaimana nih ketika sedimen ini tertumpukan. Nah, disitulah nanti kita akan belajar stratigrafinya. Oke. Nah, jadi kan kemarin kita sudah, kalau masih ingat ya, kita minggu kemarin itu kan belajar tentang basic-basic stratigrafi gitu ya. Hukum Steno, hukum ini, hukum Walter, hukum James Hutton gitu kan. Basic sekali. Kita sekarang coba tidak memahami teori dulu, tapi memahami bagaimana secara konseptual batuan ini terbentuk ya. Jadi yang pertama gitu, jadi mungkin ini kita tidak terlalu panjang juga gitu kan, kita membahas dulu nih sumbernya dulu nih, penting sekali. Jadi kalau ada mau diskusi boleh ditanya aja, di cut aja kalau saya lagi ngomong juga nggak apa-apa. Oke, nggak usah malu-malu. Nah, jadi secara umum batuan sedimen itu gitu ya, saya lupa sih ini kelasnya TG dan TM ya, ya mostly TG dan TM itu. Jadi kita nggak usah deep down banget geological, yang penting kalian paham lah secara umum itu bagaimana. Jadi kan kalau diingat-ingat kembali gitu, diingat-ingat kembali batuan itu kan ada tiga gitu ya. Kalau zaman dulu ya batuan itu kan kita sudah lihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan meneliti batuan di zaman dahulu ya. Ada yang membagi menjadi batuan primal, batuan weathering. Nah, sekarang kita sudah bisa membagi batuan dengan lebih firm gitu, lebih jelas berdasarkan sumbernya, yaitu tiga: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, sekarang kita akan belajar tentang batuan sedimen nih. Nah, batuan sedimen ini secara umum berasal dari weathering dan erosion ya. Nah, yang mana sumbernya itu bisa dari continents, bisa dari laut, bisa dari mana saja gitu ya. Nah, itu secara umum dulu. Jadi batuan sedimen itu nanti akan dibagi menjadi yang klastik, juga biogenik gitu. Jadi ada juga dari evaporasi. Jadi banyak sekali nanti jenis-jenis batuan sedimen. Tapi kita akan lihat dulu nih yang paling basic nih, batuan sedimen yang berasal dari weathering and erosion gitu ya. Jadi kita akan fokus ke satu dulu, yang mana itu adalah batuan yang mungkin paling sering kalian lihat ya, batu pasir, batu lempung gitu ya, batu konglomerat gitu-gitu ya, batu batu kali lah kalau orang-orang umumnya nyebutnya gitu. Nah, nanti juga kita akan menemukan batuan sedimen yang dalam nama batu gamping gitu. Itu terbentuk dari sisa-sisa koral kasarnya. Lalu kita juga nanti punya batuan evaporate yang terbentuk dari dissolve
misalnya kasarnya itu batuan yang teruapkan lah, teruapkan dari sesuatu cairan. Nah, itu secara bahasa kasarnya. Kita akan belajar satu-satu tentang batuan tersebut. Nah, sekarang kita fokus dulu ke batuan yang terbentuk akibat weathering and erosion dari sumber continents. Nah, ini ya. Jadi beberapa sumber dari plastik and chemical itu biasa berasal dari kontinen yang tererosi, lalu jadi kita punya batuan beku atau batuan sedimen sebelumnya atau batuan metamorf apapun itu dia tererosi, jadi kan hancur nih gitu kan. Ibaratnya kasarnya batuannya ini jadi tanah atau jadi sedimen gitu ya. Baru carried nih, bisa di carried dari sungai, bisa dibawa oleh longsoran, bisa dibawa oleh angin. Nah, itu akan menyebabkan batuannya beda-beda gitu dari suku sedimennya. Nah, itu intinya dia terbawa either dari bed load, either suspension gitu ya. Apa dua ini nanti kita pelajarin. Lalu dia juga bisa dissolve, nah baru nanti dia terendapkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya batuan awal itu bisa terbentuk ya itu tadi gitu ya, karena ada uplift, ada subsidence, ada source and sink of sediment gitu. Jadi awalnya kenapa batuan bisa tererosi ya banyak gitu kan ya, karena dia terangkat jadi gunung ya, gunung lama-lama tererosi juga kan. Nah, dan juga akibat adanya iklim serta topografi, ketinggian. Semakin tinggi suatu batuan gitu misalnya gunung ya akan semakin mudah dia tererosi. Oke, next kita masuk ke apa nggak mau next. Nah, beberapa contohnya gitu ya, bagaimana sedimen itu masuk ke dalam suatu akumulasi sedimen, suatu area gitu ya, ditentukan oleh banyak hal, mulai dari tektonik, thermal, ekspektasi, chemical, mechanical, serta erosi. Jadi banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah tektoniks dan juga iklim gitu. Jadi iklim itu akan mempengaruhi bagaimana suatu batuan sedimen itu dapat tererosi. Jadi ini introduksinya kayak gitu ya. Kita sekarang belajar dulu bagaimana suatu batuan sedimen itu terbentuk. Nah, gini. Jadi bisa dilihat ya di gambar ini gitu ya, kita punya suatu lingkungan transisi gitu ya di coastal plain. Soalnya ini kasarnya ya, kalau kasarnya kalian masih lupa-lupa gitu ya. Ini kasarnya kita punya pantai, kita punya laut dangkal, dan kita punya laut dalam gitu ya. Nah, ini kan punya laut dalam, punya laut dangkal, punya daratan gitu. Nah, sedimen itu akan terbawa dari ujung sana banget ya, mungkin erosi gitu ya, dari gunung ke bawah nih sedimennya oleh sungai, oleh angin, oleh apa, terendapkan. Mungkin di sungainya ada beberapa yang terendapkan, ada juga yang terendapkan di coastalnya ini, ada juga yang terendapkan yang paling banyak mungkin salah satu di delta, lalu ke bawah lagi, terendapkan di slope-slope ini, lalu terendapkan lagi di bawah ini gitu ya. Nah, jadi ketika dia mengendap di satu tempat, dia akan memiliki ciri-ciri yang berbeda gitu ya. Kalau batunya yang terendapkan di sini di sungai, biasanya dia kan ketika suatu butiran ya yang tererosi itu, sedimen yang tererosi itu besar-besar, misalnya dia akan terendapkan di tempat yang dekat dulu nih, di sungai yang udah mulai terendapkan misalnya. Makin jauh ya makin halus biasanya dan makin tipis. Oke, nah ini juga beberapa contoh-contoh jenis sedimen ya, sumber sedimen ya gitu. Jadi kalau yang ini terrigenous, ini clay, ini silicous, ini karbonat, seperti itu ya sumber-sumbernya. Nah, bagaimana nih suatu sedimen itu dapat terbentuk gitu ya? Tadi saya sudah bicara banyak bahwa tentang sedimen itu dapat terbentuk dari beberapa hal gitu ya, dan kita akan membahas tentang kontinen dulu. Nah, bagaimana nih suatu sedimen itu dapat mulai menjadi batuan sedimen, gitu ya. Nah, sebelum masuk sana yang mau ditanyakan dulu, oke? Belum, Pak. Belum ya, oke. Oke, jadi gini, secara umum ya, kita mulai bagaimana sih suatu batuan sedimen itu dapat terbentuk gitu ya. Jadi kita tidak usah nanti
bingung lagi, oh kenapa sih dari Agricola itu tidak dipakai lagi misalnya, kenapa ilmuwan-ilmuwan yang kita pelajari di minggu kemarin konsepnya kayak primal rock, weathering rock itu nggak dipakai lagi gitu. Nah, gini, jadi bagaimana nih suatu batuan sedimen bisa terbentuk? Pada awalnya gitu ya, sumber dari sedimennya itu expose on the continent, entah itu dalam bentuk bukit, entah itu dalam bentuk apapun itu. Pada umumnya mostly bukit ya, bukit atau gunung yang nanti ya tererosi kan karena dia di atas gitu ya, nggak mungkin terendapkan di atas. Nah, the starting point gitu ya, jadi batuannya itu, bukitnya itu gitu ya, bisa saya gambar gitu ya, terak gitu ya, ini. Dan dia kan tererosi terus nih, kena hujan, kena angin gitu ya, kena hujan kasar si bukit ini. Nah, tapi bukit ini nih dapat apa menjadi apapun itu tuh. Batuannya bisa apa aja sumbernya, bisa igneous, bisa batuan beku, bisa metamorfi, juga bisa batuan sedimen yang lain gitu yang lebih tua gitu ya. Nah, ketika terelevasi, nah terelevasinya ini banyak sumbernya, bisa karena tektonik dia jadi naik. Harusnya sudah dipelajarin ya di basic geologi bagaimana suatu daratan bisa menjadi gunung gitu ya, karena plate tektonik, subsidence dia terangkat gitu kan, atau juga karena gunung api juga bisa, sumber gunung api itu jadi sedimen gitu ya. Nah, kita punya banyak nih. Intinya kita punya suatu sumber sedimen nih, suatu tempat yang tererosi. Nah, ketika sudah elevated, naik gitu ya, dia akan tererosi, entah oleh hujan, entah oleh angin. Dia akan menjadi detritus plastik gitu ya. Lalu dia juga akan membuat solusi gitu ya, menjadi solution. Dia tuh bisa runtuh sebagai detritus, sebagai tanah-tanah gitu kasarnya, atau juga bisa menjadi suatu solution yang akan jatuh ke air yang kemudian akan jadi sedimen juga gitu. Misalnya itu yang halus sekali. Nah, tapi maksudnya kita coba membuat keep it simple dulu di awal. Dia naik, ya dia tererosi nih, misalnya ada air hujan gitu ya. Naik hujan basahi aku. Nah, gitu kan. Nah, ya hujan. Tererosi kan, kena hujan kan. Nah, kalau lihat kalian kan sering kan lihat jalan-jalan itu bolong-bolong kan. Nah, itu karena hujan dia tererosi batuannya. Nah, erosi itu dapat dalam bentuk dissolved matter gitu ya. Lalu dia kemudian akan terdeposit. Jadi si gunung tadi gitu ya. Nah, kasarnya saya bilang entah gunungnya tererosi, entah tak ke bawah nih sedimennya, entah di sungai, entah di aluvial vent, ke bawah terus, seret gitu ya, terendapkan, lalu terdeposit berdasarkan sistemnya banyak nih, bisa physical, bisa chemical, bisa biogenik. Nah, itu akan kita pelajari satu-satu ya jenis-jenisnya ya. Kita ke balik ke konseptual dulu aja. Nah, setelah dia tererosi, dia terendapkan, baik secara fisikal, bisa juga nanti secara chemical yang akan menjadi batuan evapori, bisa juga secara biological yang akan menjadi batuan karbonat nanti. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis. Juga kita akan belajar stratigrafi juga jangan lupa. Nah, terakhir setelah sedimen itu numpuk gitu di suatu tempat gitu ya, dia akan menjalani proses yang namanya litifikasi. Itu yang akan membuatnya menjadi yang disebut dengan batuan sedimen gitu ya. Nah, batuan sedimen ini dapat terus di bawah tanah gitu ya, sehingga dia terisi. Nah, jadi kenapa TPM, kenapa perminyakan, dan kenapa geofisik harus belajar geologi gitu ya, belajar sedimen? Karena lokasi yang kalian cari, minyak yang kalian cari itu secara umum majority berada di batuan sedimen gitu kan, berada di batu pasir reservoir, berada di batuan karbonat reservoirnya gitu. Jadi ketika kalian mencari minyak, kalian mencari anomali kalau misalnya di geofisik, itu yang kalian cari secara mostly ya, akan ada lain juga yang mencari mungkin yang non konvensional dan yang lain, tapi mostly itu adalah batuan sediments gitu ya. Nah, lalu ya seperti saya sampaikan tadi, batuan sedimen yang akan terbentuk gitu ya, itu tergantung sumbernya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya sedimen yang terdepositnya halus-halus nih, oh dia akan menjadi batu lempung halus. Oh dia bentuk ukurannya pasiran nih, oh dia akan jadi batu pasir. Itu yang plastik ya namanya. Oh dia depositernya kasar-kasar nih, batunya gede-gede. Oh dia akan jadi konglomerat atau breksi gitu, tergantung sudutnya. Nah, setelah itu
dia bisa expose dan tererosi lagi nanti di masa depan, atau dia bisa keep in subsurface di bawah tanah gitu ya, lalu terisi oleh minyak gitu. Oke, bisa terisi minyak ataupun menjadi sumber dari minyak itu untuk ada gitu ya. Jadi gini nih, kalau mungkin ini sebenarnya bukan kelas ini ya, harusnya geologi migas, tapi nggak apa-apa, kita coba trivia dulu. Nah dikit nih, misal kita punya nanti terendapkan batuan lempung dulu nih ya, wah, terendapkan batuan lempung, wah ini nih kaya sekali akan organic materials gitu, karena sisa-sisa dari terendapkan misal di danau gitu ya, jadi batu lempung. Tapi kaya sekali akan material organik gitu ya, karena terendapkan di danau dan banyak sisa-sisa alga. Lalu di atasnya terendapkan nih batuan. Jadi yang awalnya danau dikelilingi gunung, gunungnya tuh mulai tererosi kan, terisi nih. Jadi di atasnya endapan batu pasir nih. Ada dua lapisan di sini. Ini nih yang akan kalian pelajari secara awal. Kita punya pasir, kita punya lempung gitu kan. Nah, nah gitu ya. Nah, di sini nanti ketika kalian sudah gawe gitu ya, sudah gawe, sudah di masa depan gitu ya, misal perminyakannya tetap di perminyakan gitu ya. Nah, yang kalian cari ini adalah si batu pasir ini nih. Kenapa? Karena dia menyimpan minyak yang dihasilkan oleh batu lempung di bawahnya. Itu nanti ada yang namanya source rock dan reservoir rock gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sini. Itu bagaimana batuan ini dapat terbentuk gitu ya. Jadi simpelnya batuan sedimen itu adalah sisa-sisa sedimen yang tererosi gitu ya, khusus untuk yang plastik gitu. Lalu terendapkan lalu jadi batu. Oke, terus tidak yang tanya, next dulu. Nah ini ya, oh udah ada gambarnya, ngapain saya gambar ulang tadi. Nah gitu ya, kita punya uplift, kita punya tinggian, lalu weathering, tererosi, tertransport, baru terdeposit, baru oh iya, boleh. Ada yang mau nanya tadi? Maaf Pak, saya ke ini ke tindih studio ya. Iya, Bu. Iya, silakan dilanjutkan Pak Edi. Oke, oke. Oh iya, iya. Punten. Oke, nah selanjutnya ini beberapa proses yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dia teruplift, kena expose, kena weathering, tererosi, terbawa, tertransport gitu ya. Nanti itu kita belajar nih jenis-jenis transportnya apa saja, depositnya di mana saja, ketika depositnya di mana jadi batuan apa, lalu dia setelah terdeposit gitu ya, akan menjadi batuan sedimen gitu ya. Nah, tapi tidak berhenti di sana gitu. Setelah terdeposit dia jadi batu. Ada juga yang namanya nanti diagenesis, kita belajar nih. Jadi setelah dia terbentuk jadi batu pasir gitu misalnya, akan ada proses lain yang terjadi di sini gitu yang membuat dia entah makin hancur batuannya, entah batuannya makin keras gitu. Nah, karena nanti diagenesis. Oke. Oke. Mungkin ini sedikit sedikit reminder saja gitu ya. Oh, karena ini bukan kelas basic geology lagi, tapi ini adalah bagaimana suatu gunung gitu lah, kasar suatu gunung atau suatu bukit atau suatu tinggian yang menjadi sumber sedimen itu dapat terbentuk gitu. Nah di sini bisa kita lihat gitu ya, bahwa uplift itu dapat terbentuk dari yang namanya tektonik lempeng atau plate tectonics gitu, yang itu adalah pergerakan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Nah, pergerakannya ini adalah bergerak secara lateral. Nah, tapi kok bisa nih bergerak secara lateral dia jadi tinggian gitu kan ya? Karena pergerakan lateral ini akan membuat lempeng ini saling bertabrakan, saling menjauh, ataupun saling menggeser satu sama lain yang menyebabkan nanti adanya tinggian dan turunan gitu. Nah, tinggian ini akan menjadi tempat erosi, cekungannya itu akan menjadi tempat terendapnya sedimen itu sendiri. Makanya kalau kalian nanti udah kerja, kalian pasti akan pasti akan familiar nanti yang namanya, oh saya kerja di ini misalnya di Prabu Muli. Itu kenapa banyak lapangan minyak di sana? Karena dia ada di cekungan Sumatera Selatan nih. Cekungan Sumatera Selatan ini banyak nih sedimennya. Oh, ini ada minyak nih dicari di sini misalnya. Tuh, ini basic saja gitu ya, remind sedikit gitu ya, bahwa tektonik
lempeng itu yang menyebabkan proses dari pembentukan gunung yang menjadi sumber dari sedimen itu sendiri. Nah, proses tektonik ini adalah proses plate tektonik ini adalah proses lateral, tapi dia menyebabkan kenaikan secara vertikal juga. Nah, ini mungkin saya belum bahas ya di kemarin ya. Jadi sebelum plate tektonik lempeng ini teorinya ada, ini masih baru banget gitu ya. Jadi tahun 70-an gitu baru ada gitu ya. Nah, konsep sebelumnya adalah ada yang namanya geosyncline gitu. Jadi bahwa gunung itu naik karena ada tanah yang tertekan, jadi di tempat lain dia akan jadi naik gitu. Nah, itu konsep yang lama, bahwa bumi itu ya bentuknya gini-gini aja, tapi karena sedimennya nambah, ngurang, jadi ada gunung ada dan enggak gitu ya. Nah, tapi kan sekarang konsepnya yang diterima adalah konsepsi plate tectonics ini. Oke. Nah, selain plate tectonics yang menyebabkan adanya ketinggian itu adalah yang namanya hotspot ya atau mantle plume gitu. Itu contohnya di Hawaii. Ini basic geologi juga sekali gitu ya, bahwa selain akan ada pergerakan lempeng di bumi ini juga ada yang namanya hotspot gitu kan, ini jelek banget gambarnya. Nah, misalnya bumi ini ya, nah, mantel ini akan naik nih, gitu. Nah, naik ya menyebabkan adanya pulau-pulau yang menjadi sekarang itu Hawaii gitu ya. Jadi selain pergerakan lempeng juga ada yang mantel ini langsung naik aja gitu ya. Nih ya, ini beberapa contoh tadi tentang hotspot. Nah, oke, ini mungkin dari gambar aja ya, lebih lebih bagus ini untuk dilihat. Nah, ini beberapa contoh gambar. Ini adalah oceanic to continent tabrakan gitu ya. Ini seperti di Indonesia, contohnya ini Pulau Jawa, ini Laut Selatan, ini Pantai Parangtritis gitu. BTW nggak boleh ya ke Pantai Parangtritis. Katanya kalau ke Pantai Parangtritis bikin putus ya. Nah, iya itu. Nah, jadi di Jawa nih kayak gini, makanya kita punya banyak gunung gitu ya, Gunung Semeru, Gunung Sumbing, Sindoro gitu-gitu. Nah, itu karena adanya subduksi di sini. Ini harusnya kalian udah tahu sih, ini reminder aja. Ada juga yang namanya oceanic to oceanic gitu ya, jadi sama-sama kelas dari ocean, membuat adanya tinggian, lalu ada juga kontinen to kontinen, ini contohnya di Himalaya gitu. Jadi cross kontinen dengan cross kontinen saling nabrak. Nah, dan yang selain dari ini gitu ya, selain dari tabrakan itu ada juga yang namanya divergensi gitu ya. Divergen ini yang membuat terbukanya gitu ya suatu lempeng gitu. Nah, ini masih banyak perdebatan apakah ini karena konveksi saja atau memang karena mantle plume gitu. Karena ada mantle plume atau yang sama dengan hotspot. Tapi sementara ini yang disetujui adalah tentang zona konveksi saja gitu. Jadi ada yang ini yang menggerakkan lempeng, tapi kan gini, lempeng kan bergerak kayak gini nih, seret gitu. Jadi ada bagian yang naik ke atasnya. Jadi misalnya ada konveksi gitu ya, kayak masak air gitu kan. Berarti kan dia ada naiknya nih. Nah, di sini nih ketika dia naik, ya dia membuat lempeng itu berpisah gitu. Oke, and then selain plate tectonics gitu ya, yang mempengaruhi sumber dari sedimen, itu adalah iklim global gitu ya, the climate belt gitu. Jadi di sini mau menyatakan saja bahwa ketika kita punya suatu lingkungan yang lembab, ya jelas weatheringnya akan lebih banyak pelapukannya lah kasarnya. Nah, itu akan menentukan banyak hal gitu ya, entah pressure yang tinggi atau pressure-nya yang rendah. Nah, yang penting di sini, penting di take notes di sini adalah bahwa iklim global itu berubah-ubah dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Jadi pada zaman Miocene contohnya, kita tidak punya ice pool gitu. Jadi kutub utara dan kutub selatan itu full air gitu. Tapi sekarang kita punya kutub utara dan kutub selatan. Bahkan kalau kita lihat dulu lagi pernah juga bumi ini seluruhnya full es gitu ya. Jadi memang global climate ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana suatu batuan itu dapat tererosi, dapat terweathering gitu ya, dapat terlakukan.
juga mempengaruhi nanti cekungannya, tempat dia terendapkan, karena ketika tidak ada polar cap, air laut akan lebih tinggi kan, akan lebih banyak tempat untuk sedimen itu terendapkan. Nah, ini beberapa force-nya ya yang mempengaruhi iklim global gitu, yang namanya Coriolis force. Oke, kita tidak usah deep down terlalu dalam gitu ya, walaupun memang nanti bisa dibaca aja di PPT-nya ya, nanti akan saya coba share. Tapi di sini itu yang penting adalah bahwa iklim global, kita harus tahu bahwa iklim global itu kan dibagi 4 ya kalau sekarang gitu ya. Kita punya ekuatorial, yang yaitu di Indonesia, kita punya subtropical, kita punya temperate, dan kita punya zona kutub gitu. Nah, tapi teksturnya yang di sini adalah 4 climate itu tidak selalu ada gitu ya. Jadi zaman dulu juga pernah tidak ada polar regions. Nah, ini ya contohnya ya. Ini basic teori sekali gitu ya, bahwa iklim global itu berbeda-beda di tempat itu. Kenapa kita nggak punya musim dingin gitu ya kan? Nah, tapi text notes-nya adalah bahwa tidak selalu Indonesia ini kan di sini gitu ya. Kita jangan lupa bahwa kita punya juga yang namanya tektonik lempeng. Jadi Papua dulu bisa jadi tempat kalian tinggalnya Ambon misalnya ya, itu tuh bisa jadi dulu di bawah gitu ya, bahkan tanahnya bahkan dulu mungkin belum ada gitu. Jadi ketika kita punya endapan, lo kok ini di Ambon misal atau di Papua kok ada endapan yang glasial misalnya yang diendapkan di kutub gitu, padahal Papua sekarang kan di tropis gitu kan, kok bisa ada di kutub ya, karena lempengnya bergerak gitu ya. Nah, beda-beda tempat ini beda juga nanti sistem pengendapannya. Oke, ini tentang proses itunya ya, pelapukannya atau proses erosinya gitu ya. Jadi ketika kita punya suatu batuan, jelas dia akan tererosi baik secara fisik maupun secara chemical gitu ya. Yang itu kalau misalnya water ya, kalau tidak dari air hujan gitu misalnya ya, jadi batuan yang kena air hujan jadi hancur gitu misalnya, baik secara mekanikal bisa juga gitu ya, baik secara kimiawi juga bisa lapuk. Secara kimiawi itu maksudnya secara solution gitu. Kalau mechanical itu yang misal kena hujan, kena angin gitu ya. Nah, lalu dia akan membuat regolith atau loose material atau tanah lah kasarnya nyebutnya ya. Lalu dia tertransport. Nah, ini kalau chemical weathering gitu ya, solution bisa dari hidrolisis, bisa kena oksidasi gitu ya, oksidasi karat gitu kan, mengarat lah batuan yang kena oksidasi. Jadi bukan besi doang yang bisa karatan, batu juga misalnya kasar karatan, jadi dia lapuk, jadi tanah gitu kan, terbawa. Gitu. Kalau physical karena freeze, karena salt growth, karena perubahan temperatur gitu ya, yang menyebabkan dia berubah. Ini beberapa prosesnya ya, kalau mau dibahas detail gitu. Yang pertama ada freestyle gitu ya, jadi airnya masuk ke dalam batuan sehingga, jadi gini, ini nih khususnya di Indonesia jarang ya, jadi kita punya air nih masuk ke dalam batuan. Nah, tapi musim dingin tiba-tiba batuan itu kan airnya itu jadi es tuh, jadi ngembang itu, tak tak tak, ya itu akan batuannya akan ngembang ya, makin crack. Nah, itu akan hancur batuan sedikit demi sedikit. Kalau salt growth gitu ya, nah itu jadi kita punya lapisan salt yang membuat batuan itu gerak-gerak di bawah tanah, yang membuat dia cracks gitu ya. Lalu juga yang paling, nah ini yang umum gitu ya, jadi ketika kita punya suatu bukit, suatu sumber sedimen gitu kan, kita punya perubahan temperatur kan. Manusia aja kalau kena tiba-tiba panas langsung dingin ya kan, demam kan. Nah, begitu juga batuan, dia tiap hari tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, panas, dingin, panas, dingin. Ya, lama-lama akan hancur juga batuan tersebut itu. Itu kalau yang fisikal. Kalau yang chemical itu ya, secara solution gitu ya, banyak nih. Kalau misalnya dia mulai solute gitu ya, di bawah banyak nih contohnya. Ini saya nggak bisa jelasin satu-satu gitu. Jadi intinya kalau misalnya solution ini itu tuh si materialnya ya. Jadi materialnya itu yang
hancur sendiri karena inside of them gitu ya, karena batuan itu nggak kena nggak kena physical weathering yang kayak kena es lah, kena temperatur lah, tapi ini karena reaksi kimia sendiri yang membuat batuannya tuh hancur gitu ya. Ini juga mungkin karena adanya hidrolisis, juga karena adanya oksidasi itu kayak ya mirip berkarat lah gitu ya. Jadi intinya, tapi kalian bisa baca lagi di sini ya. Tapi di sini intinya kita mau lihat bahwa weathering atau pelapukan itu bisa secara fisikal, mekanikal, bisa juga secara kimiawi. Nah, produknya itu gitu ya, produknya itu kalau misalnya berasal dari kontinen itu dapat disebut dengan terregenous materials gitu ya. Itu yang kita pelajari minggu ini gitu. Jadi kita punya sumber sedimen yang berasal dari kontinental, yaitu terregenous material. Nah, terregenous clastic detritus gitu ya, terdiri dari beberapa litik fragmen, juga mineral-mineral yang terbentuk akibat proses pelapukan tadi, baik secara mekanikal ataupun secara kimiawi. Nah, batuan ini gitu ya, lalu terendapkan dan menjadi batuan. Nah, tapi produk dari weathering ini gitu ya juga beda-beda, karena tiap batuan itu akan memiliki sumber yang berbeda-beda kan. Jadi batu pasir yang di A sumbernya dari misalnya kita punya batu pasir A nih, sumbernya itu dari bukit Batu Gamping gitu ya. Jelas kita punya nanti pasir-pasirnya putih-putih gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan kenapa kok ada pasir putih, kok ada juga pasir hitam gitu ya. Nah, atau dia berasal dari silika gitu yang agak-agak putih, atau si products of weatheringnya nih, si sedimennya ini berasal dari batuan beku yang gelap-gelap misalnya ya, misalnya sisa-sisa magma yang terdinginkan terus jadi bukit tererosi, ya pantainya akan gelap gitu kalau misalnya sumber sedimennya dari sana gitu ya. Nah, sumber sedimen yang berbeda tersebut memiliki mineral juga yang berbeda-beda gitu ya, stabilitas mineral yang berbeda-beda. Jadi ada mineral yang lebih susah tererosi, juga ada mineral yang lebih gampang tererosi. Nah, ini detil-detil bagaimana suatu mineral itu bisa tererosi gitu ya. Jadi ada kalau mika dan orthoklas itu lebih resisten, plagioclase itu reaksinya lebih mudah dibandingkan yang ini ya. Jadi kalau mika, orthoklas, kuarsa itu dia lebih susah tererosi, tapi kalau plagioclase dan amphibol itu lebih gampang tererosi gitu ya. Oke. Dan ketika si batuan sumbernya ini mulai tererosi, dia akan menjadi sedimen, dan yang paling penting yang biasanya sering ada itu adalah mineral lempung. Itu hasil dari chemical weathering ya, selain mechanical weathering. Mineral lempung ini akan ada sesinya sendiri ya. Nah, ini basic-basic basic-basic bagaimana misalnya kita punya minerals lalu terweathering dia jadi kaolinite, jadi membrane dan chloride. Ini apa sih nanti mineral clay ini? Apa efeknya sih ke batuan? Nah, nanti kita pelajari. Oke, ini adalah bagaimana si tanahnya itu dapat terbentuk. Oke, wait. Sebentar. Bentar. Bentar, saya izinin ke belakang bentar. Oke, lanjut ya. Nah, kan saya tadi sempat bilang ya bahwa batuan yang tererosi itu kasarnya bisa disebut
menjadi tanah gitu ya, atau soil gitu. Nah, ini pembentukan tanah gitu ya, tidak harus akibat transformasi dari weathering, juga tanah itu dapat terbentuk akibat biogenics juga. Contohnya bagaimana? Nah, jadi ketika kita punya tanaman di atas ya, dia akan menyebabkan tanah itu menjadi, batuan tersebut di atasnya gitu ya, menjadi semakin hancur gitu. Oke, itu bagaimana tanah bisa terbentuk secara umum gitu ya. Nah, ini. Oke. Gitu ya. Ini secara umum bagaimana suatu batuan sedimen itu teruplift, tererosi, juga terdeposit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berapa jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi karena materinya masih basic sekali sih, ini ya, harusnya tidak masalah. Nah, nanti baru 3-4 minggu lagi tuh yang agak susah. Nah, ini adalah contoh bagaimana depositional di Bengal Fen ya. Bengal Fen itu di Bangladesh gitu ya. Ini gunungnya Himalaya, tererosi, terbawa sekali. Jadi Bengal Fen ini adalah endapan sedimen yang sangatlah luas dan sangatlah banyak dan sangatlah, wah ini pokoknya Bengal Fen ini suatu submarine fan yang sangatlah luas, sangatlah tebal, sangatlah banyak gitu. Karena sumber sedimennya dari Himalaya, itu kan nggak main-main. Oke, nah ini bagaimana suatu batuan gitu ya, parent materialnya dapat terweathering gitu ya. Yang pertama adalah physical, tadi saya sudah bilang gitu ya, dapat karena suhu, karena hujan, karena angin, juga karena water freezing gitu ya, secara fisik lah kasarnya. Jadi airnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau chemical dapat karena reaksi kimia gitu ya, baik batuan tersebut kena air jadi dia lebih lapuk, batuan tersebut kena kena acid gitu ya, kena asam, juga kena gas, juga kena berbagai macam solution yang lain, sehingga dia memiliki reaksi kimia yang membuat batuan tersebut menjadi lapuk gitu. Dan yang terakhir adalah weathering atau pelapukan secara biologi gitu. Jadi ketika kita punya tanaman gitu yang tumbuh di atas suatu suatu batuan, misalnya suatu parent rock, ya lama kelamaan batuan tersebut setidaknya bagian atasnya akan membuat dia menjadi ini, akan membuat batuan tersebut menjadi lapuk. Oke, nah ini ya contohnya ya. Ini mungkin gambarnya saya udah bilangin berkali-kali, tapi nggak apa-apa gitu ya, agar paham gitu ya bahwa buatan sedimen, apalagi yang secara plastik itu, sumbernya ini sangat basic sekali datang dari sini. Nah, ini ya, ini kalau kasarnya, kalau kalian pernah les di GO gitu ya, pernah les di GO itu bisa disebutnya the king ya. Kalau saya dulu pas kecil les di GO itu ya nyebutnya the king. Jadi bagaimana misalnya, bagaimana suatu batuan sedimen itu terbentuk gitu. Ya, the king-nya adalah WED, wet gitu ya, nikah, wet. Jadi adalah intinya secara umum dia weathering, dia lapuk, dia tererosi gitu ya, tererosi dan bergerak, tertransport gitu ya. Erosi ini sekalian transport gitu, sekalian bergerak, lalu terdeposit gitu. Itu the king ya. Nah, lalu tadi kan kita sudah bahas nih bagaimana suatu batuan itu terweathering gitu ya, bagaimana suatu batuan itu uh, menjadi lapuk gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana suatu batuan itu tererosi gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan common sense kita gitu ya, yang mana kita punya gravitasi gitu, ya batuan, sisa-sisa batuan gitu ya, atau sedimen-sedimen yang akan terbawa nih oleh air ke tempat yang lebih rendah, ya kan?
atau kena angin, atau kena es, atau kombinasi dari semua hal itu dia akan transportasi gitu ya, akan tertransportasi ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang mempercepat kepindahan sedimen itu mungkin adalah kayak seperti tanah longsor gitu ya, yang menyebabkan perubahan atau pemindahan sedimen yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat gitu. Tetapi kalau misalnya kayak longsor gitu ya, tidak membawa sedimen tersebut jauh gitu. Dia hanya membawanya ya mungkin ya tanah longsor gitu kan, gunungnya di atas ya paling sedimennya jatuh ke bawahnya aja gitu. Memang dia cepat nih, memang dia cepat tapi nggak jauh. Tuh beda dengan kalau kita misalnya sedimennya terbawa oleh sungai gitu. Nah kalau terbawa oleh sungai, wah jelas sekali dia bisa jauh. Gunungnya di Himalaya ya kalau sungainya terus gitu sampai Malaysia misalnya ya bisa aja gitu kan. Sedimennya dari Himalaya karena sungainya sampai Malaysia itu sampai semenanjung Malaya ya bisa jadi gitu. Kalau misalnya bagaimana suatu transport itu terjadi. Nah, ini beberapa berbagai jenis transport ya under gravity gitu. Ada slam, ada landslide, ada rockfall gitu ya. Kalian mungkin tidak perlu tahu lah karena ini basic geology gitu. Yang penting kalian tahu adalah di sini batuan sedimen itu dapat transportasi. Nah, yang penting kalian tahu adalah ini ya. Ini tuh contohnya kalau misalnya dia tertransfer secara cepat gitu ya, secara gravity mass flow. Tapi juga ada batuan yang tertransport secara bed load dan suspension gitu. Nah, itu dari sungai dia berpindah gitu ya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan sekalian kalau yang technical simpelnya ya. Saya akan jelaskan sekalian nanti kalian praktikum gitu. Jadi ini teori dulu, mungkin maybe minggu depan atau 2 minggu lagi kita praktikum, kita ngejelasi batuan ini ada apa aja sih, gitu ya, batuan sedimen itu ada apa aja sih, berdasarkan foto-fotonya. Nanti kita kasih, oh ini batu ini apa gitu setelah dipelajari ya. Jadi kayak nanti minggu depan saya liatin batu-batuannya, bagaimana dia terbentuk, sumbernya kira-kira dari mana, gitu ya. Kita akan jelaskan. Nah ini saya bilang tadi kalau misalnya kita punya longsoran gitu ya, talus gitu, tak jatuh gitu. Tapi nggak akan jauh gitu. Tapi kalau di bawah sungai, jauh banget. Oke. Nah selain oleh air gitu ya, batuan juga dapat terbawa oleh angin gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia anginnya nggak terlalu kencang gitu ya, yang membuat dia bisa batuan itu terbawa banyak sekali sedimennya. Tapi kalau misalnya di suatu tempat yang contohkanlah Amerika gitu ya, banyak banyak tornado gitu yang anginnya kencang banget ya, nggak menutup kemungkinan kita punya bukit yang banyak sekali erosi terjadi di sana. Ya, bisa dibaca di sini. Erosi dari angin itu sangatlah efektif ketika tanahnya itu dikit ya, dikit tanaman gitu. Sehingga ya di daerah-daerah yang dingin gitu ya, seperti dekat kutub, Kanada gitu ya contohnya, atau di desert yang sangat dry seperti di Saudi misalnya. Nah, itu akan banyak faktor angin yang menyebabkan erosi dan transport tersebut. Dan terakhir adalah erosi dan transport juga dapat dilakukan oleh es gitu. Di Indonesia sangat iya, Indonesia sangat sangat jarang sekali itu ya erosi dan transport oleh es. Oke, ini mungkin beberapa topografi ya itu tidak terlalu important untuk apa namanya. Bagaimana intinya di sini mau menunjukkan aja bagaimana climate itu punya kontrol akan proses pelapukan. Oke, nanti saya coba kirimkan saja ya slide-nya mungkin. Oke, bentar. Saya coba skip dulu deh. Ini terlalu banyak. Seperti ini nanti kalian malah lost di tengah-tengah. Oke, oke minggu ini kita teori basic dulu seperti ini ya. Mungkin mungkin agak kurang
karena kurang praktik gitu ya, mungkin kalian nanti tidak terlalu nangkep atau bagaimana. Tetapi nanti kalau misalnya sudah, oh iya 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 ini. Oke, gini sebelum masuk materi terakhir gitu, ya, jadi terakhir itu tentang si level. Jadi mungkin saya daripada lupa, nanti mungkin saya hubungin ketua kelasnya atau perwakilan. Kalau boleh tahu siapa ya ketua kelasnya atau perwakilan? Nanti saya mau share. Ah, siapa? Sorry, Charles ya? Saya Pak. Oh, Johannes. Oke. Iya, boleh gimana ya? Ini aja deh. Saya share. Kita punya grup nggak sih? Saya lupa deh. Nggak ada ya? Atau saya belum ada? Pokoknya nanti saya coba minta WA kamu aja gitu ya. Nanti minggu depan kita belajarnya sekalian praktikum gitu ya. Jadi kita nanti belajar jenis-jenis batuan sedimen sekalian praktikum. Jadi nggak asal lewat aja gitu ya. Nggak sambil rebahan aja dengerin sambil buka TikTok gitu misalnya. Nah, di sana nanti minggu depan kita praktikum. Yang harus disiapkan tuh apa? Nanti yang harus disiapkan itu sebenarnya cuma kertas praktikumnya ya. Jadi ada template-nya, nanti ada untuk kalian gambar batunya dan untuk kalian deskripsinya. Nah, itu kertas tersebut nanti akan saya kirim ke ketua kelasnya karena filenya nanti saya cari dulu. Untuk nomornya berapa ya? Nanti saya coba di chat aja deh nomor kamu. Atau saya kirim aja nomor saya ke ini ya, ke ini chat Zoom gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya di luar jam kuliah juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada yang mau nanya tentang nanti teknis tugas atau bagaimana, ini bisa di save aja gitu ya. Pokoknya minggu depan itu kita akan praktikum di jam kelas ya, di jam kelas yang sama gitu. Jadi nggak ada jam tambahan. Atau kalau misalnya memang butuh jam tambahan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sementara kita lakukan di jam kelas dulu karena susah nyari waktunya. Nanti kalian bawa kertas itu, kalau bisa bawa ini, siapkan pensil warna kalau bisa, pensil warna untuk mewarnai batunya. Sama yang pasti ya jelas, ya, ini nggak perlu dibilang lagi, butuh bolpen dan pensil lah untuk itu. Nah, yang perlu kalian print adalah si itunya ya, si kertas kertas untuk deskripsi batuannya. Apakah ada tugas pendahuluan gitu ya? Nah, harusnya ada ya. Nanti saya kirim ke Johannes tugas pendahuluannya sebelum praktikum. Oke, nanti saya kirim. Jadi kemungkinan nanti ada tugas pendahuluan dengan tugas pendahuluan dengan filenya ya. Nanti saya kirim. Nanti kalian sebelum praktikum minggu depan, tolong kirim aja hasilnya. Ya, untuk soalnya nanti nggak susah-susah sih, cuma satu soal aja, satu dua soal aja yang jawabannya bisa kalian cari lah di Google atau di AI banyak sekali. Tapi yang penting kalian mempersiapkan sesuatu lah untuk sebelum praktikum besok. Oke? Jadi mungkin minggu depan kita akan cukup panjang ya waktunya ya karena praktikum. Jadi mungkin karena minggu depan biasanya kan kelas itu sejam setengah lah ya. Nah, mungkin minggu depan kita bisa 2 jam lebih dikit gitu ya, karena ada pengumpulan juga pengerjaannya. Nah, karena itu kalian siap-siapkan saja gitu ya untuk minggu depan. Dan minggu ini materinya masih basic sekali, tidak cukup banyak. Tapi ini sisa beberapa slide lagi. Jadi mungkin untuk ya, jadi nanti mungkin untuk waktunya kita bisa save juga ya untuk minggu depan gitu, untuk waktu praktikum nanti. Oke, jadi untuk materi hari ini seharusnya sih sudah selesai ya. Jadi bagaimana pengaruh banyak hal gitu seperti tectonics, climate itu mempengaruhi, dan bagaimana sebenarnya minggu ini sangat basic sekali materi bagaimana suatu sedimen itu bisa tererosi dan bagaimana dia bisa terbentuk. Nah, tapi apa
apa hasilnya, bagaimana batuan itu, jenis-jenisnya apa aja. Nah, itu akan kita pelajari sambil praktikum aja, karena menurut saya itu akan jauh lebih efektif untuk kalian ngerti dibanding hanya ngedengerin aja ya. Oke. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini si level change ini sangat menurut saya cukup sulit ya, karena ini nanti berpengaruh dengan Eustasi bla bla bla. Itu menurut saya nanti kita minggu sekalian udah ngerti batuannya aja deh pas kita bahas. Oke, jadi itu aja untuk materi minggu ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu tentang praktikum atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk minggu depan? Oke, tidak ada. Ya, Tidak oke. ada Pak. Oke, jadi siap-siapin aja nanti saya tuh akan ngirim file template kertas untuk deskripsi ke Johannes, ngirim soal, lalu ngirim G-form untuk ngirim tugas pendahuluannya ya. Itu aja. Paling itu aja. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat bertemu di praktikum minggu depan. Oke, jika tidak ada. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Nanti saya sampaikan semua ke Johannes ya. Tolong di chat saya ya. Nanti buat saya kirim file, saya nggak tahu nomornya mana. Oke, thank you. Iya Pak, baik Pak. Sip, sip. Makasih ya, saya live ya. Nah, Recording stopped.
Hmm.